Apa kabar? Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil presentasi kami yang telah kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Asro Felix Waruhu, yang kedua ada Hilmi Aadila, dan yang ketiga ada saya yaitu Melanie Patricia Tambun. Yang dimana makalah atau PowerPoint kami yang kami buat mengenai tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Baiklah, di slide pertama ini ada kekuasaan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu kekuasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Adapun faktor lahirnya kekuasaan. Yang pertama ada faktor reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Apa itu kekuasaan untuk memberikan penghargaan? Yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahannya. Yang kedua ada corporate power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman, yaitu kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga ada legitimate power, atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat ada expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seorang. Yang kelima ada leverage power, atau kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seorang atau sekelompok orang tersebut. Baiklah, kita sudah tahu apa itu pengertian dari kekuasaan dan faktor lahirnya kekuasaan. Sekarang kita harus tahu juga apa itu kewenangan. Pengertian dari kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Ada dua pandang formal mengenai kewenangan. Yang pertama, ada pandangan klasik. Mengenai kewenangan formal menerapkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Yang kedua, pandangan berdasarkan penerimaan atau acceptance view, memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Nah, apa sih persyaratan dalam kewenangan tersebut? Formal Caster Bernard menyatakan ada 4 persyaratan kewenangan formal akan bisa dijalankan. Yang pertama, ada bawahan dapat memahami apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Yang kedua, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh atasannya tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh atasannya adalah konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi ataupun kelompoknya. Yang keempat, ada bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Selanjutnya, ada jenis-jenis kewenangan di dalam organisasi. Yang pertama, kewenangan lini atau line authority adalah mereka yang dalam organisasi ini bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staff atau staff authority adalah mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang dimiliki kewenangan lini. Yang ketiga, ada kewenangan fungsional atau fungsional authority adalah mereka yang berada di dalam bagian tertentu di organisasi memiliki kewenangan lini maupun staf.
namun juga dikarenakan karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Di selanjutnya, ada hubungan tanggung jawab dalam organisasi. Mereka yang diposisikan dalam suatu bagian atau departemen tertentu tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya kekuasaan itu dipergunakan. Dengan kata lain, tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Apakah kewenangan yang telah diberikan sudah mendukung pencapaian tujuan organisasi atau sebaliknya? Oleh karena itu, perlu didasari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau destination. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada manfaat pelimpahan wewenang. 1. Pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Ada kendala dalam pelimpahan wewenang. 1. Bila staf yang menerima pelimpahan wewenang tidak memiliki kemampuan untuk menerima dan menjalankan sesuatu yang didelegasikan kepadanya, justru akan menghambat pencapaian tujuan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, pelimpahan wewenang dapat berdampak pada kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang mestinya dia lakukan. Misalnya, pelimpahan wewenang bukan sebagai proses pembelajaran dan pemberian kepercayaan kepada bawahan, tetapi lebih kepada pelarian tanggung jawab dari atasan kepada bawahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelimpahan wewenang bisa dilakukan, tetapi tanggung jawab juga masih tetap di tangan pihak yang berwenang. Ada kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam melimpahkan wewenang perlu diiringi dengan pemberian kebebasan pada bawahan untuk menjalankan kewenangannya menurut caranya sendiri. Yang kedua, komunikasi terbuka atas dan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntunan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Prinsip klasik agar wewenang efektif. Stoner memberikan 3 prinsip klasik agar pelimpahan wewenang menjadi efektif, yaitu prinsip skalar atau scalar principle. Merujuk kepada pedoman bahwa dalam suatu proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas dari hierarki yang tertinggi hingga yang terendah. Yang kedua ada prinsip kesatuan perintah atau unity of command. Prinsip ini merujuk pada pandangan bahwa setiap bawahan harus melapor atau mempertanggungjawabkan kepada satu atasan yang memberikan kewenangan kepadanya. Dengan demikian, perintah seharusnya berasal dari satu sumber agar jelas siapa yang memberi kewenangan dan kepada siapa harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Prinsip ini bertanggapan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan untuk memperjelas siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan dengan kewenangan seperti apa adanya kejelasan ini. Maka, proses pertanggungjawaban dari apa yang telah didelegasikan akan lebih mudah dan jelas. Selanjutnya ada tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. Ketiga kunci pokok dan prinsip yang sudah diuraikan di atas dapat mendorong pelimpahan wewenang menjadi lebih efektif jika didukung beberapa tindakan berikut ini.
1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat diperlukan. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Sentralisasi yaitu merujuk pada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah dipusatkan dari hierarki yang tertinggi. Yang kedua, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Kelebihan desentralisasi. Kelebihan dalam desentralisasi ini yaitu kedekatan dengan pihak sasaran sehingga lebih memudahkan organisasi untuk menjawab kebutuhan dari pihak sasaran. Yang kedua, pengetahuan lokal atau lapangan yang lebih baik. Yang ketiga, penerimaan dari pihak sasaran karena pendekatan perusahaan yang lebih mudah dan lebih dekat. Yang keempat, keputusan yang lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kondisi lokal di mana organisasi itu berada. Baru ada kelebihan sentralisasi. Yang pertama, umumnya organisasi yang menjalankan sentralisasi beranggapan bahwa konsumen dianggap memiliki berbagai kesamaan walaupun berada di lokasi yang berbeda-beda. Misalnya, ingin harga yang murah, kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Yang kedua, ada efisiensi biaya, karena tidak memerlukan staf tambahan, regulasi tambahan, bahkan bangunan tambahan. Yang ketiga, ada kesamaan kualitas di semua lokasi, sesuai yang dipusatkan atau diputuskan oleh hierarki yang paling atas. Yang keempat, adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan apa yang dikerjakan dapat menjadi lebih cepat. Kesimpulannya, salah satu konsekuensi logis dari adanya struktur organisasi adalah terdapatnya bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang keseluruh bagian tersebut terdiri dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Selain struktur organisasi juga menggambarkan adanya hierarki tertinggi hingga terendah ini juga menggambarkan terdapatnya kekuasaan wewenang tanggung jawab dari setiap bagian dalam sebuah organisasi. Wewenang pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam sebuah organisasi. Secara garis besar terdapat 3 jenis wewenang, yaitu wewenang lini, staf, dan fungsional. Manajer dapat melakukan pelimpahan wewenang atas dasar pertimbangan pengembangan tenaga kerja, pengalihan sebagian tanggung jawab pelaksanaan kepada hierarki yang lebih bawah, atau sebagai upaya perbaikan pola pengorganisasian dari yang sifatnya sentralistik kepada desentralisasi. Sekian dulu hasil presentasi kami. Kiranya materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua.